Dari awal kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia setidaknya sudah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali, dari tahun 1955 hingga yang terbaru di tahun 2019. Dari 12 kalinya dilaksanakan pemilu, ada satu isu yang selalu muncul di setiap pemilu, yaitu golput. Ibarat sebuah game kesayangan kita semua, jika pemilu adalah game, maka golput adalah bugnya yang selalu ada tersisip pada satu game. Tapi saat ini kita tidak bicara soal permainan, tapi sebuah data lapangan. Dari tahun 1955 hingga tahun 2014, angka golput terus mengalami kenaikan, bahkan di angka tertingginya pernah mencapai 30,42%. Meski kabar baiknya, di tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu menyentuh angka 19,24%. Tapi kalian tahu, apa arti dari 19,24% tersebut? Berapa jumlah suara yang memilih untuk golput dari persentase 19,24% tersebut? Yaitu kurang lebih dari 34,75 juta, atau persisnya 34,756.541 suara yang memilih untuk golput. Persentase menurun, jelas. Tapi 34,75 juta tentu bukan jumlah yang kecil. Apa yang sebenarnya menjadi alasan 34,75 juta orang memilih untuk golput? Oke, sebelum bicarain golput, kita mesti tahu dulu apa itu pemilu. Pemilu atau yang bisa kita sebut sebagai pemilihan umum itu merupakan event memilih atau menentukan pemimpin di Indonesia secara adil dan demokratis. Berdasarkan pada peraturan Komisi Pemilihan Umum pada nomor 7 tahun 2007, yang disebut juga sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih seorang pemimpin. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, memilih pemimpin adalah hal yang sangat fundamental, sebab akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dan kita, sebagai masyarakat juga, harus memilih pemimpin yang mampu untuk membawa seluruh rakyat ke arah yang lebih baik. Ibaratkan negara itu sebuah bis, tentunya kita akan merasa lebih tenang jika supir yang mengendalikan bis itu adalah seorang yang profesional, yang update, dan cekatan dalam hal melakukan tugasnya. Dan dalam konteks pemilu ini, supir mana adalah pemimpin yang harus kita evaluasi ini untuk uji layak apakah dia mampu untuk mengendarai sebuah kendaraan, yaitu negara, ke arah yang lebih baik. Seorang filsuf asal Yunani, yaitu Aristoteles, pernah berpendapat bahwa setiap warga negara harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan politik yang diwujudkan dalam bentuk hak suara dalam pemilihan umum. Hal itu didasarkan pada pendapatnya yang mengemukakan bahwa tujuan utama negara adalah kesempurnaan diri manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat, di mana masyarakat adalah yang utama sebagai fondasi berdirinya konstitusi utama suatu negara. Jika kita membicarakan pemilu di Indonesia, tentunya tidak luput dari perjalanan panjang demokrasi di Indonesia dalam mewujudkan sebuah negara yang demokratis. Tantangan terus menghantam demokrasi di Indonesia, mulai dari suap, kampanye hitam, hingga kelompok yang menamai dirinya dengan nama golongan putih atau golput. Akhirnya kelompok golput disadari oleh ketidakpercayaan kepada semua peserta pesta demokrasi atau calon pemimpin yang maju dan kontestasi demokrasi, sehingga lebih memilih untuk tidak menyalurkan hak suaranya. Tapi apakah ketidakpercayaan mereka ada tanpa alasan? Baik, sebelum ditanya mengapa orang golput, kita mesti pahami dulu apa itu golput ini. Golput itu sebutan yang ditujukan kepada orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Jadi golput atau gerakan non-voter ini sebenarnya adalah sikap yang diambil oleh individu-individu ataupun kelompok untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Oke, itu saja, kita kembali ke pembahasan. Lalu jika ditanya kenapa orang memilih untuk golput, tentunya ada berbagai penyebab atau berbagai alasannya. Tapi salah satu penyebab yang paling lumrah kita hadapi selama pemilu sudah dilaksanakan di Indonesia adalah adanya polarisasi politik. Kita mengingat kembali di tahun 2019 pada kontestasi politik, kita mengenal adanya dua kubu yang saling bersitegang, yang pada saat itu adalah antara cebong dan kampret. Di mana adanya istilah kubu dalam politik ini, yang mana untuk membedakan masing-masing pihak. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi perselisihan karena perbedaan pendapat. Yang satu kubu dengan yang kubu lainnya tidak memiliki persetujuan di dalamnya, karena adanya perbedaan visi dan juga perbedaan keyakinan yang mereka terima. Jadi jatuh. Tapi visi misi ini, adanya perbedaan ini membuat mereka memicu pertengkaran yang bahkan sampai ke tingkat yang tidak bagaimana mestinya, yang mana jatuhnya menjadi divide et impera di era modern. Dan ini bukanlah hal yang baik, karena harusnya pemilu ini bisa jadi media untuk mempersatukan kita. Media, di mana kita harusnya mendapatkan informasi dan fakta secara objektivitas, di mana kita bisa memegang pendirian kita masing-masing pada suatu calon, dan kita pilihlah dengan apa yang kita yakini. Dan karena ada selisih ini, sisi yang tidak sehat ini, yang pada akhirnya menyebabkan orang di luar kubu, dalam tanda kutip, itu menganggap bahwa kalau kontestasi politik ini, isinya hanyalah perselisihan yang diakibatkan oleh masing-masing paslon. Dan pada akibatnya, kredibilitas masing-masing paslon juga mengalami keraguan, oleh orang jadi malas memilih karena keraguan tersebut. Kemudian balik lagi pada golput, dalam kacamata kuantitatif, ada 3 teori atau faktor yang menjelaskan mengenai fenomena golput. Yang mana yang pertama adalah faktor rasional, yang kedua adalah faktor psikologis, dan yang ketiga adalah faktor sosial ekonomi. Dalam faktor rasional, atau teori kepercayaan politik, dalam faktor ini, tentunya kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos, dalam hal juga kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini juga digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencarikan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, mempertimbangkan untung dan rugi itu digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih. Pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya, yang mana sebenarnya ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Itu adalah faktor psikologis.
Penjelasan non-voting dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang, yang kedua adalah berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama yang itu adalah melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Kenapa demikian? Sebab apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung. Betapapun mungkin hal itu sebenarnya menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Dalam konteks semacam ini, para pemilih itu mempunyai kepribadian yang tidak toleran dan tak acuh, cenderung menarik diri dari pencaturan politik langsung karena tidak berhubungan dengan kepentingannya. Dan yang ketiga adalah faktor sosial ekonomi. Menempatkan variabel status sosial ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku non-voting selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan perilaku non-voting tersebut. Namun pada sisi yang lain, variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur karakteristik pemilih non-voting itu sendiri. Setidaknya ada 4 indikator yang bisa digunakan untuk mengukur variabel status sosial. Yang pertama adalah status sosial ekonomi, yang kedua adalah tingkat kependidikan, ketiga adalah tingkat pendapatan, dan keempat adalah pekerjaan dan pengaruh keluarga. Lazimnya variabel sosial ekonomi itu digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun, dengan menggunakan proporsi yang berlawanan pada saat yang sama, variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku non-voting. Mana artinya, jika tingkat tinggi pendidikan berhubungan dengan kehadiran pemilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan ketidakhadiran pemilih. Mengadaptasi dari faktor-faktor sebelumnya, beberapa alasan orang memilih untuk melakukan golput terdiri dari 5 alasannya. Itu adalah faktor administratif, teknis, political engagement, ekonomi politik, dan psikologi pemilih. Yang pertama adalah kita masuk kepada administratif. Seorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi, yang mana itu seperti tidak mempunyai kartu pemilih, tidak terdaftar dalam daftar pemilih, dan sebagainya. Kemudian dalam hal teknis, yang mana maksud seseorang memutuskan untuk tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih, seperti karena harus bekerja pada hari pemilihan, sedang ada keperluan harus keluar kota pada hari pemilihan, dan sebagainya. Dalam kasus pilgub, sebuah kasusnya, dalam kasus pilgub pada Lampung pada tahun 2008, misalnya ditemukan beberapa warga tidak memilih karena alasan hujan dan TPS jauh dari tempat tinggal. Dan rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik, itu political engagement. Seseorang tidak memiliki karena tidak merasa tertarik dengan politik, tidak acuh dan tidak memandang pemilu atau pilkada sebagai hal yang penting. Kemudian adalah ekonomi politiknya. Dalam segi ekonomi politik, pemilih memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya itu karena secara sadar memang memutuskan tidak memilih. Pemilu pada tidak ada gunanya, ini tidak akan membawa perubahan berarti atau tidak ada calon kepala daerah yang disukai dan sebagainya. Itu menurut pandangan mereka dalam segi ekonomi politik. Selain itu dalam hal psikologi pemilih, ada kebosanan dan kejenuhan pemilih terhadap proses pemilu. Tapi pilkada karena beragam faktor, yang mana calon yang itu saja kandidat yang tidak menarik, kampanye yang stagnan, dan pembatasan politik uang yang ketat. Oke, kita setuju kalau golput itu nggak baik. Lalu apa dampaknya? Yang mana yang pertama dapat dari golput itu sebenarnya dapat adanya penurunan legitimasi pemerintah. Jika banyak masyarakat yang memutuskan untuk golput, pemerintah yang terpilih mungkin memiliki legitimasi yang lemah. Nah, ini juga dapat mengurangi kredibilitas dan otoritas pemerintah. Kemudian ada dampak golput yang lainnya adalah hilangnya harapan untuk memperbaiki nasib suatu daerah. Jadi, jika banyak orang-orang memilih untuk golput, tidak menggunakan hak pilihnya, maka sebenarnya harapan untuk memperbaiki nasib suatu daerah hanya akan menjadi angan-angan saja. Dan yang terakhir adalah meningkatnya potensi kecurangan. Bayangkan saja, terkadang kita bisa menemukan berita bahwa adanya kecurangan terhadap suara. Kalian bayangkan, padahal jumlah pemilih lebih mayoritas ketimbang jumlah golput, dari kecurangan masih tetap ada. Dan bagaimana jika jumlah golput lebih mayoritas daripada jumlah pemilih? Maka kalian akan bisa bayangkan betapa banyaknya kecurangan akan terjadi jika hal tersebut sampai terjadi. Kemudian lalu apa langkah untuk memperbaiki situasi golput ini? Sebenarnya langkah untuk memperbaiki situasi golput ini dibagi dua, yaitu peran masyarakat dan peran pemerintah. Yang pertama adalah peran dari kita sebagai masyarakat untuk mengajak sesama kita. Kita bisa melakukan ajakan kepada semua orang untuk turut serta dalam pemilu agar menciptakan perubahan yang kita inginkan. Tentunya perubahan tidak akan pernah tercipta selama tidak ada yang memulai dari diri kita sendiri. Percuma kita menuntut pada pihak yang di atas jika kita sendiri tidak juga bergerak untuk melakukannya. Yang kemudian adalah mengajak untuk jangan golput. Suara kita itu penting untuk masa depan negara ini. Maju tidaknya perkembangan negara pada akhirnya dipengaruhi langsung oleh masyarakatnya sendiri. Lalu kemudian dengan memilih, kita juga memiliki kesempatan untuk mempengaruhi arah kebijakan negara. Terlepas dari fakta yang ada, menurut Jean Bodin, pada hakikatnya pemegang kekuasaan tertinggi itu sebenarnya adalah rakyat. Dan kita sebagai rakyat punya kuasa untuk mengarahkan kebijakan negara ke arah yang lebih baik. Dan kemudian yang perlu dicatat sebagai tambahan, bahwa ajakan untuk melakukan golput itu sebenarnya dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta sesuai dengan Undang-Undang Pemilu pasal 515. Lalu yang kedua adalah peran pemerintah. Pemerintah harus juga menyadari bahwa sebenarnya fenomena golput ini sendiri itu merupakan cerminan dari problem sistematik dalam struktur demokrasi kita. Kondisi itulah yang membuat oligarki politik menguat dan rakyat merasa kehilangan rasa kepercayaan dan kedaulatannya. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan perubahan mendasar di level partai politik dan parlemen. Aturan yang membatas pencalonan presiden itu sebenarnya mesti direvisi untuk memberikan kesempatan bagi semua calon yang menurut rakyat itu kompeten untuk ikut berkompetitif mengemban jabatan tersebut. Yang mana kemudian, jika hal ini tidak akan pernah dirubah, maka fenomena golput ini akan terus ada menemani pesta politik pemilu di Indonesia sampai kapanpun. Di tahun politik saat ini, tentunya berita dan kampanye sana sini kian masif.
mengesampingkan propaganda dan hoaks yang merajalela. Media yang digunakan semua pihak sana dan sini. Kian berargumen untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Padahal sedikit yang merasa mereka tahu. Argumen adalah media. Media yang digunakan untuk mempersatukan bangsa. Keindahan dari perbedaan pendapat dari masing-masing kepala bisa menjadi satu kesatuan yang dapat mempersatukan bangsa. Aku, kamu, dan kita semua adalah satu, bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? They're all correct answers. I can do that. See, Joy, that's the beauty of argument. Because if you argue correctly, you're never wrong.